Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasalnya ke-8 ayat 18 sampai 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Mengeluh merupakan salah satu bentuk ekspresi dari manusia terkait satu atau lebih kondisi hidup yang dianggap tidaklah menyenangkan. Apakah hal itu adalah sebuah hal yang salah? Tentu saja mengeluh, apalagi jikalau sudah menjadi kebiasaan, akan membawa dampak buruk bagi setiap pribadi yang melakukannya. Alih-alih meluapkan perasaan kecewa, marah, maupun tidak puas, mengeluh justru akan membentuk cara pandang yang pesimis dan mental yang lemah untuk berjuang menjalani proses hidup. Padahal kehidupan kita sebagai manusia merupakan rangkaian momen yang membentuk proses pertumbuhan bagi setiap insan di dalamnya. Tidak ada sebuah hasil hidup yang didapatkan dalam sekejap mata, dan tidak ada pendewasaan tanpa proses jatuh bangun yang melatih daya serta kokohnya kualitas seseorang. Menjalani hidup beriman juga merupakan rangkaian proses pembentukan yang membutuhkan ketekunan dan cara pandang yang optimis demi terus mengalami peningkatan kualitas. Kemampuan seorang umat Tuhan untuk tetap tekun dan optimis itu pun didapatkan dalam sebuah kesadaran atas pengharapan yang nyata di dalam kasih Tuhan. Tentu saja akan muncul banyak tantangan maupun godaan yang bisa saja membuat kita meragukan pengharapan itu sendiri. Namun inilah seni dari berpengharapan dalam relasi iman bersama Tuhan yang perlu kita nikmati. Pesan Paulus ini pun sudah cukup lugas menekankan kepada kita mengenai penantian dalam pengharapan sebagai umat Tuhan. Terdapat rangkaian proses perjuangan untuk menjalani hidup dengan optimis, meski situasi hidup acap kali terlalu sinis kepada kita. Maksudnya beragam tekanan maupun gangguan kepada diri untuk keluar dari kenyamanan seringkali menjadi bagian dari kenyataan hidup sebagai umat Tuhan yang juga berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan iman. Oleh sebab itu, kita perlu membangun perspektif yang penuh harap, bukan dalam kenangan maupun angan-angan, melainkan dalam kuasa penyelamatan dari Tuhan. Secara spesifik, kita tidak sedang berjuang menghadapi kenyataan hidup sendirian, tetapi berjalan bersama Roh Tuhan yang memampukan dan selalu memperlengkapi iman, hati, dan pikiran umatnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah menjadi manusia yang mengenal Engkau. Kami mendapatkan pengharapan, dan bagaimana itu dapat menjadi penggerak kami untuk terus berjalan, untuk terus menghadapi kenyataan hidup. Kami yang percaya Tuhanlah yang membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.